Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, kita hidup di dunia ini punya keinginan, yaitu ingin hidup bahagia dan juga harapannya nanti juga di akhirat kita ingin hidup bahagia juga. Dan Allah juga sudah memberikan sebuah doa yang ada di dalam Al-Quran, yang doa itu tidak asing bagi kita, yang bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan hidup di dunia, dan juga berikanlah kami kebaikan hidup di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa atau azab api neraka. Kira-kira terjemah bebasnya seperti itu. Jadi kita mohon kepada Allah, ingin mendapatkan sebuah kebaikan, baik di dunia dan di akhirat. Dan kebaikan itu tentunya sesuatu yang menyenangkan atau membahagiakan diri kita. Dan untuk itu kita juga harus tahu apa sih yang sebenarnya yang bisa membahagiakan kita, baik hidup di dunia ataupun di akhirat. Karena kalau kita tidak tahu, sehingga kita bisa tertipu, yang sepertinya kita itu mendapatkan kebahagiaan di dunia, boleh jadi itu sebenarnya bukan sebuah kebahagiaan. Apalagi kebahagiaan itu harusnya dikaitkan juga di kehidupan nantinya di akhirat. Karena hidup kita itu antara dunia dan akhirat itu hanya semacam perpindahan tempat.
yang memisahkannya adalah ya kematian dari hidup di dunia. Kemudian setelah kita meninggal dipanggil oleh Allah untuk masuk ke akhirat. Kira-kira seperti itu. Dan yang kita mungkin sering lihat di kehidupan dunia ini, bermacam-macam cara orang untuk mencari atau meraih sebuah kebahagiaan. Ada yang mengira bahwa kebahagiaan itu kalau memiliki harta yang banyak, yang melimpah, sehingga berusaha untuk mencari kesenangan dunia yang berupa harta itu, dan kemudian melupakan kehidupan akhirat. Dan juga ada yang merasa bahagia kalau memiliki penampilan yang tampan ataupun cantik, sehingga berupaya untuk mempertampan atau mempercantik diri dengan biaya berapapun besarnya, rela untuk mengorbankan biaya tadi agar nampak terlihat tampan ataupun cantik. Dan juga kesenangan-kesenangan yang lainnya yang banyak, entah itu hiburan, musik, atau tarian, atau minuman, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita itu menginginkan sebuah kebahagiaan yang hakiki, yang bisa menghantarkan kebahagiaan itu dari dunia sampai akhirat yang kekal, yang abadi. Jadi bukan hanya sebuah kebahagiaan yang sementara, yang semu, yang bisa didapatkan hanya di dunia yang sebentar. Maka untuk itu kita juga harus memahami hidup ini dengan baik agar kita tidak salah langkah atau salah menyangka tentang kebahagiaan tadi. Dan kalau yang saya pahami, agar kita itu benar-benar mendapatkan sebuah kebahagiaan yang sebenarnya, diantaranya adalah kita harus paham bahwa kehidupan kita itu kalau yang di dunia ya hanya sementara, dan kesenangan pun juga hanya sementara. Itu yang harus kita ketahui. Kalau hanya sementara,
Artinya ya kita tidak semestinya mengejar kehidupan yang sementara itu dengan menggebu, dengan perjuangan yang luar biasa sampai lupa bahwa kehidupan yang terpenting itu ya yang kekal, yang abadi, bukan yang sementara. Seharusnya seperti itu. Dan untuk mendapatkan atau meraih kehidupan bahagia yang kekal abadi itu, kita tentunya juga harus tahu apa saja yang harus kita raih, harus kita miliki, sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan yang kekal abadi itu. Paling tidak kalau kita itu sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, tentunya kan tahu bahwa kita itu diberi petunjuk, pelajaran oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kematian. Bukankah orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, yang sudah dipanggil oleh Allah, yang dibawa kalau secara lahir hanya kain putih, harta yang banyak, anak istri, kesenangan duniawi, tidak ada yang dibawa. Kemudian tempat tinggal juga demikian. Rumah yang mewah, mungkin banyak, juga tidak dibawa. Dia hanya menempati sebuah ruangan yang sempit dan ditimbun, selesai. Jadi apa yang dijadikan sebuah kesenangan, kebahagiaan dunia itu, ya sudah, hanya bisa dinikmati ketika masih hidup saja. Setelah itu ya tidak. Dan untuk itu kita harus tahu, jadi apa yang harus kita bawa bekal untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, itulah yang harusnya kita persiapkan dengan baik. Bukankah juga Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran yang bunyinya wal akhiratu khairu wa abqa, dan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu sangat jelas sekali Allah menjelaskan bahwa yang di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, sedang kita itu diberi oleh Allah sebuah pemahaman bahwa yang kita inginkan itu biasanya ya sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal. Ya contoh sederhananya, kalau kita membeli barang, entah itu pakaian ataupun kendaraan umpamanya, biasanya yang terpikir itu adalah mana yang lebih baik.
Dan kemudian yang kedua, mana yang lebih awet. Kan seperti itu. Dan sangat aneh kalau kita itu berpikirnya mencari barang itu dengan mengatakan saya mau cari barang yang lebih buruk dan kemudian yang tidak awet. Kan tidak seperti itu. Jadi dari situ saja sebenarnya kita itu sudah diberi petunjuk oleh Allah bahwa kita itu sebenarnya menginginkan sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal atau lebih awet tadi. Maka dalam kehidupan ini seharusnya juga seperti itu. Kalau kita sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka seharusnya itulah yang harus kita tempuh, yang harus kita usahakan lebih sungguh-sungguh atau diprioritaskan. Seharusnya seperti itu. Tapi karena memang kita itu ada musuh bebuyutan, musuh yang nyata, yang kerjaannya memutar balikkan fakta, yaitu setan beserta bala tentaranya yang berusaha menggoda manusia dengan berbagai cara, sehingga yang kita rasakan atau yang kita inginkan itu sebaliknya, yaitu apa? Yang seharusnya yang kita utamakan itu adalah negeri akhirat yang membahagiakan, yang kekal tadi. Maka di dalam pikiran ataupun hati kita atau nafsu kita biasanya lebih cenderung menyukai kesenangan duniawi tadi dengan diwujudkan di dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya apa? Umpama sebentar lagi mau menghadapi hari raya Idul Kurban. Kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk berkurban. Bagi yang mampu, dari situ saja bisa terlihat nantinya. Umpamanya di lingkungan kita saja, ketika kurban nanti, paling hanya berapa orang yang bisa berkurban. Padahal kalau berkurban itu untuk saat ini, kalau bentuk uang itu ya 2.500.000 itu sudah bisa beli kambing, atau iuran beli sapi 7 orang itu sudah cukup untuk membeli 1 sapi untuk berkurban tadi. Itu contoh sederhana, tapi kenyataannya tidak banyak yang berkurban dibanding dengan yang berkurban. Jadi kalau dikaitkan dengan
kemampuan untuk membeli, untuk berkorban, itu terlihat ada sesuatu yang ya bisa dikatakan agak janggal. Kenapa saya katakan agak janggal? Kenapa bisa beli barang-barang yang lain, kesenangan yang lain, atau mungkin tren sekarang itu HP yang harganya ya sekitar 2 juta atau 3 juta tadi, untuk orang tuanya, anaknya, dengan alasan juga mungkin untuk sekolah karena sekarang harus pakai HP. Tapi kalau untuk berkorban masih pikir-pikir, bahkan mungkin merasa belum ada uang, umpamanya seperti itu. Ya, ini hanya satu contoh gambaran saja bahwa ternyata banyak di antara kita itu lebih cenderung memenuhi kesenangan, kebahagiaan yang terkait untuk duniawi saja, sedang kalau yang untuk akhirat masih pikir-pikir seperti itu. Dan kemudian juga kalau dicontohkan yang lain dalam bentuk yang sederhana tapi juga sangat sulit untuk kita lakukan. Umpamanya rasa kecewa, marah, jengkel, tidak memaafkan, itu kan sebenarnya rasa seperti itu sebuah kesenangan duniawi sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang menjengkelkan atau membuat marah kita, itu ya bawaannya ya pengen jengkel tadi, pengen marah, kan seperti itu. Dan juga tidak pengen memaafkan. Padahal kalau kita itu pengen mendapatkan kebahagiaan akhirat, syaratnya salah satunya ya tidak marah, tidak jengkel, dan juga memaafkan. Tapi manusia kebanyakan memilih mendapatkan kebahagiaan dunia tadi. Sehingga kalau sudah marah itu puas, kalau tidak memaafkan itu juga rasanya puas. Seperti itu yang biasanya terjadi. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, seharusnya kita ya sadari, kemudian ya kita kejarlah kesenangan atau kebahagiaan akhirat dengan cara ya apa yang kita lakukan itu ya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sehingga itu akan menjadi amal soleh. Karena kebahagiaan akhirat itu kita dapatkan dengan cara beriman kemudian beramal soleh. Amal soleh itu amal yang benar menurut Allah. Ya kalau kembali ke contoh tadi, kalau ada orang yang mungkin menyakiti, mendolimi, membuat marah, jengkel, ya kita tidak meladeni seperti itu. Kita sikapi dengan sabar, dengan syukur, dengan tidak marah, jengkel.
umpamanya seperti itu. Dan kalau kita lakukan itu niat lillahi ta'ala, ya insya Allah itu akan menjadi amal soleh. Dan itu sebenarnya kita harusnya bahagia di titik itu, karena mendapatkan amal soleh, karena bisa menjalankan perintah Allah. Bahagia di dunia itu yang pas itu seperti itu insya Allah, karena kebahagiaan itu di dunia dan itu akan berlanjut mendapatkan kebahagiaan di akhirat, karena amal soleh itu akan kita dapatkan hasilnya di akhirat. Sehingga doa kita yang kita baca awal tadi, ingin bahagia dunia akhirat atau ingin kebaikan dunia akhirat, itu wujud salah satu ikhtiar kita, yaitu dengan menjalankan perintah Allah sehingga kita mendapatkan amal soleh, sehingga kita bersyukur mendapatkan nikmat tadi, dan nanti juga akan didapatkan di akhirat. Insya Allah seperti itu, karena kita kan diajarkan dalam hal berdoa itu juga harus ada usaha. Jadi pengen kaya hanya berdoa tapi tidak bekerja, yaitu tidak pantas atau ada yang kurang, karena harusnya ya doa ya berusaha. Ingin bahagia dunia akhirat juga sama, pengen doa kemudian diusahakan, ya seperti itu yang harus kita pahami. Sehingga kalau kita sudah paham yang namanya bahagia, senang, itu kalau kita bisa mengerjakan amal soleh, mengerjakan perintah Allah, kita bisa tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas lillahi ta'ala, itu pahala, kita bahagia. Kita bisa memaafkan orang lain yang bersalah, itu amal soleh. Kalau kita ngerjakan juga lillahi ta'ala, itu harusnya bahagia kita. Kita bisa menahan marah, kita tidak benci, kita tidak dendam, dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu harusnya kita bahagia, karena itu amal soleh, dan itu yang akan menghantarkan kita insya Allah di akhirat sebuah kebahagiaan yang kekal, yang abadi. Nah itu yang harus kita upayakan. Jadi jangan hanya sekedar mencari kesenangan duniawi semata, kesenangan yang sesaat, sampai-sampai meninggalkan kesenangan yang sebenarnya. Insya Allah seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan kemudian kita upayakan, ya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan dunia ini niat lillahi ta'ala sesuai dengan perintahnya, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.